hasil buku yang berjudul Keajaiban Alam. Sebelum ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita tahu. Yuk taruh dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Dani. 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 Apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi yang akan kita bahas ada 5 bab, yaitu yang pertama keajaiban penciptaan alam semesta, yang kedua keajaiban atmosfer dan ketiga bentuk pola bumi, keempat matahari akan hadam, dan terakhir matahari terbit dari barat. Materi pertama akan dipaparkan oleh terima kasih kepada ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keajaiban penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11, yang artinya kemudian dia lanjut kepada penciptaan langit dan langit masing merupakan asal, lalu dia berkata kepadanya daripada bumi, katakanlah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab kami datang dengan suka hati. Disebutkan dalam ayat itu bahwa awalnya langit berupa asap. Dalam surat Al-Isra ayat 11 disebutkan juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk penciptaan langit yang masih berupa asap yang disebut dukhon. Sedangkan dalam istilah sains, kabut asap itu disebut nebula. Nah, ini ada ilustrasi mengenai nebula. Next. Dari kabut asap itu terbentuklah benda-benda langit seperti bintang, maka yang ditemukan para ahli astronomi tentang asal mula bumi telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami dalam bentuk binaan yang hukum kami, dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga. Surat Al-Zariyat ayat 37. Berikut ada beberapa penelitian yang meneliti pergerakan alam semesta pada awal abad 20. Fisikawan Alexander Friedman dan ahli kosmologi Galileo Galilei menemukan dan menghitung bahwa alam semesta selalu bergerak dan terus berkembang dengan cepat. Pada tahun 1929, seorang astronom Amerika Edwin Hubble menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak. Ada juga fakta unik tentang teori Big Bang atau dentuman besar. Teori Big Bang yang paling populer di mana seluruh materi dan energi alam semesta berada dalam keadaan yang masih sangat kecil. Terjadi pada sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ini ada ilustrasi mengenai teori Big Bang. Di sini juga ada ilmuwan Islam dalam bidang astronomi. Ada Al-Qasimi, ahli kosmografi, lahir di Kazwin sejak pada 1200 Masehi. Beliau adalah penulis sebuah buku karya besar bidang kosmografi. Yang kedua ada Abdurrahman Al-Sufi, ilmuwan pertama yang menerangkan keadaan bulan dan galaksi, lahir di Persia pada 5 Desember 103 Masehi. Ketiga, Al-Badani sang ahli astronomi berhasil menemukan beberapa teori astronomi posisi bintang-bintang dalam tata surya. Bumi berubah sesuai zamannya menurut ilmu geologi bumi mengalami beberapa perkembangan, dimulai dari bumi terbentuk bola api yang terjadi sekitar 2,5 miliar tahun lalu, di mana suhu sangat panas dan tidak ada satupun makhluk hidup. Kemudian bumi diganti oleh asin terus-menerus. Saat ini dimulai sekitar 140 juta tahun yang lalu. Lalu binatang purba raksasa mulai punah dan berganti dengan binatang-binatang yang lebih kecil. Setelah itu bagian di bumi yang jauh dari kutub terus-menerus dituruni hujan, sedangkan es di kutub udara terus-menerus mencair dan menutupi sebagian wilayah di bumi. Zaman ini dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keajaiban atmosfer bumi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 32 Allah berfirman, dan kami menjadikan langit sebagai datang yang terpelihara, tetapi mereka tetap berpaling dari tanda-tandanya yang menunjukkan kebesaran Allah matahari dan bulan. Sesuai ayat di atas, Allah SWT menjadikan langit sebagai datang yang terpelihara, dan langit adalah pelindung dari suhu panas dan suhu dingin untuk kehidupan manusia.
ada yang tahu nggak sih apa itu atmosfer? Atmosfer adalah lapisan gas yang meliputi bumi. Lapisan ini meliputi mulai dari ketinggian 0 km di atas permukaan tanah sampai sekitar 560 km di atas permukaan bumi. Pada abad ke-20, peneliti baru menemukan fungsi dari atmosfer. Salah satunya, fungsi atmosfer adalah untuk melindungi bumi dari sengatan matahari. Fungsi lainnya juga untuk melindungi bumi dari tabrakan dengan benda langit seperti meteor, hujan batu dan badai. Selanjutnya, untuk melindungi bumi dari panas sinar matahari yang berlebihan yang membuat bumi aman untuk makhluk hidup. Contohnya, sinyal tarikan gravitasi. Selanjutnya ada atmosfer. Letaknya di atas 500 km. Lapisan ini menyatu dengan antariksa. Pada lapisan ini hanya terdapat sedikit gas, di antaranya hidrogen sebagai unsur utama. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan pada moderator. Oke, selanjutnya ada sebuah yang akan dipaparkan oleh terus dalam cara berhubungan dengan suara kalimat ayat 5. Yang artinya, dia menciptakan langit dan bumi dengan bulan dan bintang. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam. Dan menentukan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha mulia, maha pengatur. Di sini terdapat dua pergerakan. Bumi tidak berarti benar. Bumi terbentuk bulat pekat. Bumi berarti miring seperti gangsing dengan kemiringan suhu putar 23,5 derajat. Di sini terdapat dua pergerakan yang terjadi pada bumi. Yang pertama, rotasi bumi, di mana bumi berputar pada porosnya menyebabkan siang dan malam. Yang kedua, revolusi bumi, di mana bumi berputar mengelilingi matahari dengan kecepatan 170.000 per jam dan membutuhkan waktu 356 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Di sini terdapat beberapa lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi. Pada bagian kerak bumi atau lempeng tektonik terjadi pergerakan saat gempa bumi dan terbentuknya gunung berapi. Pada bagian mantel memiliki suhu yang sangat tinggi dan memiliki ketebalan sekitar 35 sampai 400 km. Pada inti bumi bagian luar memiliki ketebalan 1.700 sampai 2.900 km dan memiliki suhu 3.000 derajat Celcius. Pada inti bagian luar memiliki suhu 4.000 derajat Celcius. Oke, sekian dan terima kasih. Untuk posisi dan selanjutnya ada matahari atau kadang yang akan dimakan matahari atau kadang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 100 yang artinya malam berkati Allah yang berfirman tentang di bawah yang berkatanya berupa matahari dan bulan bercahaya. Di sini ada tabel klasifikasi setelah penelitian hari bintang langit sangat berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, putih, dan ada pula yang berwarna merah. Perbedaan warna ini ternyata digunakan oleh para astronom untuk mengetahui temperatur permukaan gas hidrogen pada spektrum bintang luminositas. Itu merupakan pengukuran absolut dari cahaya yang terpancar dari layar pancaran yang melakukan siklus hidup bintang. Jadi siklus hidup bintang terbagi menjadi dua. Yang pertama bintang langit, dari bintang langit ke bintang biasa, terus ke rakitan merah, dilanjut ke nebula planet dan terakhir ke satelit kecil. Dan yang kedua dari bintang langit ke bintang besar, terus ke rakitan merah dan ke supernova. Dan di supernova terbagi menjadi dua, yaitu ada dua bintang dan bintang neutron. Dua supernova. Ledakan dari sebuah bintang yang memancarkan energi yang sangat besar. Supernova terjadi bahan nuklir pada sebuah bintang telah habis. Lanjut. Dan ini ilustrasi supernova. Coba
neon dan bumi. Yang ketiga ada matahari. Matahari akan adalah bintang. Yang keempat ada gravitasi matahari sekarang bulan akan Kemudian terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kakak yaitu matahari ketiga. Jadi saya menjelaskan matahari ketiga. Dalam surat Al-Baqarah ada di dalam memperhatikan bahwa berarti mengenai Tuhannya karena Allah telah menganugerahkan kepadanya kerajaan kuasa. Yakni ketika Ibrahim berkata Tuhan Tuhan yang hidupkan dan mematikan. Allah berkata aku itu yang hidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata kalau begitu sesungguhnya Allah menentukan matahari dari timur maka terpisah ia dari barat. Akhirnya bingung orang yang kufur itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi yaitu menyebabkan terjadinya pergantian siang malam. Kok bisa ada sih ada pergantian siang dan malam? Tahu nggak? Gimana tuh? Karena sebabnya adanya rotasi bumi di mana separuh bagian bumi mengalami siang hari dan separuh bagian yang sebenarnya mengalami malam hari. Jadi kecepatan rotasi bumi terus menurun atau mengalami perlambatan secara perlahan. Revolusi bumi menyebabkan adanya perbedaan musim. Di sini bisa dilihat gambar ketika posisi bumi bagian selatan pada bulan Desember Januari Februari mengalami gugur. Dari hasil penelitian astronomi menyebutkan bahwa bumi akan berputar dari timur ke barat, matahari akan tampak dari barat dan terbentang di timur. Hal ini berhubungan dengan yang disebutkan oleh Rasulullah tentang keadaan hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Ketika matahari dan terbit dari barat dan manusia menyaksikannya, lalu spontan mereka menerima secara bersama-sama, maka saat itu tidak bermanfaat dengan doa oleh dirinya sendiri yang berusaha sebelum itu atau sebelum mengusahakan kebaikan dalam masa ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Di sini ada fakta uniknya yaitu pemanasan global. Ilmuwan meneliti bahwa pemanasan global dikaitkan besar dari kutub utara selatan yang menyebabkan rotasi matahari semakin lambat. Kalian tahu nggak sih apa itu geser? Geser adalah bongkahan atau potongan es yang besar dan disebabkan akumulasi salju atas air permukaan. Yang kedua itu ada magnetan bumi. Magnetan bumi sebagai magnet raksasa karena memiliki kutub magnet yang kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Dan magnet menghubungkan atmosfer yang lebih dari radiasi matahari. Hal tersebut tentu saja tidak akan abadi karena akan ada suatu hari yang dimana matahari terbit dari barat. Dan itu merupakan salah satu tanda kiamat terjadi. Hikmahnya harus coba terima kasih buat yang sudah mendengarkan materi yang mungkin cukup sekian dari kita. Silakan tambahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.